Salam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Apa kabar kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kamis 21 Juli 2022, kita berjumpa kembali dalam renungan harian berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis Resort GKE Puruk Cahu. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Ester pasal 2 ayat 19 sampai dengan Ester pasal 3 hingga ayatnya yang ke-6. Mari bersama kita mau berdoa sebelum membacakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan. Kami ingin terus bertumbuh dan mengenal Engkau secara pribadi. Hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan pimpinlah kami semua dimanapun kami berada. Sehingga firman yang pagi hari ini kami dengar sungguh boleh termaterai dalam setiap lubuk hati kami. Sehingga firman Tuhan yang ditaburi dengan kuasa firman-Mu tadi menjadikan kami terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Sang Sumber Hikmat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya akan bacakan bagi kita perikop pertama. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Perikop kedua, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Aga, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ester adalah seorang gadis yang rendah hati, penuh tanggung jawab
dan seorang perempuan Ibrani yang cantik elok rupanya dan juga pemberani, yang dengan rela hati mau menolong, membela bangsanya dari kekejaman Haman, sebab Haman ingin memunahkan semua bangsa Yahudi. Ester tidak mengutamakan untuk memilih kepentingan dirinya atau mengikuti jalannya sendiri, tetapi ia lebih memilih mengutamakan bangsanya dan mengikuti setiap rancangan Tuhan bagi dirinya. Ester mengkhususkan waktu bersama dengan Tuhan, dan waktu bersama dengan Allah selalu harus diupayakan. Sebagai orang-orang pemikul salib, terkadang kita kurang menghargai waktu yang berharga yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan kesempatan untuk meluangkan waktu berdoa, beribadah, bersekutu, dan melayani, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Sebab Allah suka akan anak-anak yang bergaul karib dengannya. Terpilihnya Ester sebagai ratu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sebab Allah ingin melalui Ester kelangsungan hidup umatnya tetap terpelihara. Tentu bukan kuat dan hebatnya Ester sebagaimana ia sebagai seorang ratu, melainkan semata-mata karena anugerah Allah yang indah bagi umatnya. Melalui kehidupan Ester ada hal yang menarik yang perlu kita teladani. Yang pertama, sebuah jabatan tugas yang besar ataupun kecil yang Tuhan percayakan, kiranya kita dapat mendedikasikan diri dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana Ester dengan jabatan ratu yang disandangnya, ia menunjukkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan besar dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, dalam hidup ini bisa jadi kita pun menghadapi pergumulan, dilema dalam memilih kepentingan pribadi atau orang banyak. Itulah kesempatan untuk setiap orang belajar memilih bertindak dengan benar, sambil beriman akan kasih, kesetiaan, dan perlindungan Tuhan bagi kita. Amin untuk firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa, bersyukur atas firman Tuhan, sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur atas berkat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan setiap pribadi untuk penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dan pekerjaan. Ajarkan kami juga untuk meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Dalam kesempatan ini hamba berdoa secara khusus buat jemaat Eklesia Prukcahu dan jemaat Kavio Mohotara. Diberkatilah kehidupan jemaat-Mu, baik dalam tugas pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan. Di gereja-Mu, Bapak Ibu, pendeta, penatua dan diakon bersama-sama bergandengan tangan, memajukan jemaat-Mu agar jemaat Tuhan mandiri, dewasa dalam iman, kasih, dan pengharapan, dan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Peliharalah mereka dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Demikian juga bagi Resort GKI Prukcahu, dari Bapak Ketua Resort, Bapak Ibu Pendeta, Vikaris, mahasiswa, mahasiswi PPL, yang menempati di setiap wilayah yang ada di kawasan Resort Prukcahu. Tuhan tolong dan sertai dalam kehidupan pelayanan dan keluarga, agar seluruh hamba-Mu dilindungi dan diberkati Tuhan. Berkati juga seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Kristus tinggal tetap dalam kehidupan umat yang mengasihi Tuhan, baik dalam tugas pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Serta berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.